Hai guys, berjumpa kembali di channel saya, Captain Red. Sesuai dengan judulnya, ya, video kali ini akan mengulas gaji pelaut atau kru yang ada di atas kapal ini. Ngebahas tentang gaji, pasti seru lah ya. Tapi ngomongin gaji tentu bervariasi ya teman-teman. Susah untuk menentukan standarnya. Bergantung perusahaan ataupun jenis kapal tempat teman-teman bekerja. Ada sih standar gaji yang telah ditetapkan oleh ITF atau International Transport Federation. Tapi gaji yang ditetapkan oleh ITF itu standarnya cukup tinggi dan berlaku di semua perairan ya teman-teman. Itulah yang membuat banyak perusahaan pemilik kapal benar-benar mempertimbangkan untuk memberikan gaji para pelautnya sesuai dengan standar ITF. Tapi harapan kita, termasuk saya sebagai pelaut, mudah-mudahan suatu saat nanti semua gaji pelaut akan disesuaikan dengan standar ITF. Oh iya teman-teman, sebagai informasi, kapal tempat saya bekerja saat ini adalah salah satu jenis kapal yang beroperasi di offshore. Offshore itu pengeboran minyak dan gas lepas pantai ya teman-teman. Kapal ini diawaki oleh 21 orang kru dari berbagai negara. Hanya ada 4 orang Indonesia di sini, termasuk saya. Kapal ini tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, lebar, tapi juga tidak terlalu kecil. Dan pekerjaan di atas kapal ini tidak yang terlalu berat, tapi juga tidak terlalu santai. Intinya, yang sedang-sedang aja ya teman-teman ya. Apa sih kerjaan kru atau pelaut yang ada di atas kapal ini? Makan, tidur, chattingan, video call, game. Enggak ya teman-teman ya. Ya kerjanya standar lah ya dengan pelaut-pelaut pada umumnya. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat video-video di YouTube yang mengulas gaji para pelaut. Dengan tidak membandingkan dengan gaji pelaut di kapal lainnya, saya akan memberikan informasi secara detail dan real atau nyata gaji yang diterima oleh pelaut setiap jabatan, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah yang ada di atas kapal ini. Tidak menambahkan atau mengurangkan seperak pun, artinya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh setiap pelaut atau setiap kru yang ada di atas kapal ini. Berikut dengan tugas dan tanggung jawab serta sertifikat yang diperlukan untuk bekerja sesuai dengan jabatannya di atas kapal ini. Alright, tanpa banyak berbasa-basi, langsung aja saya mulai teman-teman ya. Let's start from the lowest rank. Saya akan mulai dari jabatan yang paling bawah. Di posisi juru kunci, di perusahaan ini, khususnya di kapal ini, ada yang namanya jabatan steward atau pelayan. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar di kapal-kapal pada umumnya ada jabatan messman atau jabatan messboy. Itu sama saja dengan steward ya teman-teman ya. Sebelum saya sebutkan berapa gaji yang diterima oleh steward atau pelayan di atas kapal ini, saya akan jelaskan tugas dan tanggung jawab steward di atas kapal ini. Sebagai informasi tambahan, kapal ini memiliki 3 steward ya teman-teman. Jadi tugas dan tanggung jawab mereka sebenarnya sudah tidak terlalu berat karena sudah terbagi kepada 3 orang. Apa sih tugas mereka ini? Yang pertama ya tentu layaknya messboy atau messman di kapal-kapal pada umumnya, yaitu membantu koki dalam menghidangkan makanan, baik itu kepada kru kapal, kru pencatar maupun kepada penumpang. Jadi setelah koki selesai memasak, steward nanti menghidangkan dengan rapi di ruang kru mess atau officer mess, kemudian memastikan kecukupan daripada alat-alat makan seperti sendok, garpu, mangkok, dan lain-lainnya. Setelah selesai makan, mencuci piringnya, membersihkan semua, kemudian menyusunnya kembali di tempat yang semestinya. Nah, kemudian steward yang kedua di kapal ini difokuskan pada pekerjaan laundry atau mencuci pakaian kru, khususnya perwira kapal, kemudian kru pencharter. Nah, kemudian steward yang ketiga ini fokus tugasnya membersihkan akomodasi bagian dalam, mulai dari toilet, laundry room, kemudian akomodasi untuk para ratings, kemudian akomodasi para perwira, kemudian juga kru pencharter ya, kemudian juga kamar-kamar. Nah, itulah ya, bersih-bersih, ngepel, beres-beres. Jadi itu tugas steward atau pelayan yang ada di atas kapal ini. Ya,
sebenarnya pekerjaan-pekerjaan umum yang dilakukan orang sehari-hari di rumah lah ya teman-teman ya, di darat juga. Jadi saya rasa siapapun bisa lah melakukan itu. Nah, kemudian sertifikat apa yang diperlukan untuk bisa menjabat sebagai steward di atas kapal ini? Yang pertama tentu adalah COP dasar ya, Certificate of Proficiency dasar ya, paling hanya BST, AFF, SAT, SDSD. Kemudian karena steward itu merupakan bagian dari catering department, tambahan sertifikat lainnya yaitu harus memiliki steward certificate dan juga food handling certificate. Nah, ini di Indonesia ada lembaga yang menyelenggarakan diklat ini ya teman-teman ya. Kemudian ya dokumen-dokumen pendukung lainnya karena bekerja di perusahaan asing ya di luar daripada negaranya, tentu harus ada paspor, buku pelaut, dan hasil medical check up yang menyatakan orang tersebut fit untuk bekerja di atas kapal. Nah, dengan tugas dan sertifikat yang seperti saya sebutkan tadi, steward mendapatkan gaji sebesar 600 US dollar per month atau 600 US dollar per bulan. Nah, kalau dirupiahkan, kurs rupiah itu tentu fluktuatif ya teman-teman ya, kadang 14.100, kadang 14.200, kadang lebih. Ya, kita ambil yang minimumnya aja lah ya, 14.000. Jadi kalau misalnya lebih ya syukur-syukurlah lebih. Nah, kalau dengan kurs 14.000 aja itu, sebentar saya ambil dulu ya kalkulator ya teman-teman ya, kita hitung sama-sama. Oke, dengan kurs 14.000 maka 600 US dollar sebulan dikali 14.000, steward mendapatkan gaji 8.400.000. Kemudian kita naik ke satu jabatan di atasnya. Satu jabatan di atas daripada steward ini ada yang namanya jabatan AB untuk di dek ya, atau jurumudi, kemudian oiler untuk di mesin, atau bahasa kita itu jurumida. Secara umum tugas pokok daripada AB atau jurumudi itu ada dua ya teman-teman ya. Satu, melaksanakan dinas jaga pada waktu kapal berlayar di laut, kemudian pada waktu kapal berada di pelabuhan, kemudian pada waktu kapal berlabuh jangkar. Nah, yang kedua adalah melakukan maintenance atau perawatan dan perbaikan kapal sesuai dengan perintah daripada perwira dek. Kemudian, sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi AB atau jurumudi di atas kapal ini adalah ya sertifikat-sertifikat dasar juga ya teman-teman ya. COP-nya COP dasar aja, BST, SCRB, AFF, SAT, SDSD, MEFA. Nah, tambahannya adalah FRB, Fast Rescue Boat, dan COC-nya harus memiliki Able Seafarer Deck. Jadi untuk rating forming belum bisa ya teman-teman ya, harus Able Seafarer Deck baru bisa menjadi seorang AB di atas kapal ini. Begitu juga dengan oiler atau juru minyak. COP-nya sama dengan AB, BST, CRB, AFF, SAT, SDSD, MEFA. Kemudian yang membedakan ya hanya di COC-nya. COC-nya adalah Able Seafarer Engine karena dia mesin. Sama dengan AB, rating forming engine belum bisa untuk menjadi oiler di atas kapal ini. Jadi harus Able Seafarer Engine. Oke, dengan tugas, tanggung jawab, dan sertifikat yang diharuskan kepada AB dan oiler, berapa gaji yang mereka terima? AB dan oiler di atas kapal ini mendapatkan gaji 27 US dollar per day. Jadi hitungan gaji mereka tidak sama dengan steward ya teman-temannya. Hitungan gaji mereka itu per hari. Seandainya dalam sebulan itu ada 30 hari, berarti 27 dikali 30. Kalau dalam sebulan ada 31 hari, ya 27 kali 31 hari. Kalau seandainya bulan Februari 28 hari, ya berarti hitungannya dikali 28 hari. Langsung aja kita hitung teman-teman. Kalau di convert ke rupiah, berarti berapa yang diterima AB di atas kapal ini? Berarti 27 US dollar per hari dikalikan, kita ambil rata-ratanya aja teman-teman ya, 30 hari. Berarti itu 810 dikalikan 1 dolarnya itu 14.000 rupiah. Berarti
Abby dan oiler di atas kapal ini mendapatkan gaji 11.340.000, teman-teman. Di atas kapal ini Abby ada 5 orang, sementara oiler ada 2 orang. Jadi saya ulangi, teman-teman, Abby tugasnya ya kalau kapal berlayar, menemani perwira jaga di anjungan, kemudian kapal di pelabuhan nanti dia memonitor jalannya bongkar muat-muatan, kemudian standby radio untuk komunikasi. Kalau berlabuh jangkal tentu adalah patroli keliling yang berkaitan dengan security. Nah, kalau misalnya kapal sedang berada di laut, kemudian mereka juga melaksanakan maintenance seperti chipping, ya, atau ngetok, grinding, gerinda, kemudian juga painting, ngecat, mencuci kapal. Kalau ada perbaikan-perbaikan ataupun tali temali, itu nanti dilaksanakan sesuai dengan perintah perwira dek. Begitu juga oiler di kamar mesin tentu melaksanakan dinas jaga kamar mesin dan melaksanakan perawatan ataupun perbaikan maintenance mesin sesuai dengan arahan ataupun perintah dari perwira mesin. Next, we jump one level above the AB. Di situ ada jabatan koki. Nah, kembali lagi ke catering department. Di atas kapal ini koki ada 3 orang. Jadi tugas mereka pun sudah tidak terlalu berat karena dibagi kepada 3 orang, ya. Lantas apa sih kerjaan koki di atas kapal ini? Mencari sinyal, nonton YouTube. Enggak ya, teman-teman. Jadi sesuai namanya, ya koki tentu memasak, ya teman-teman, ya. Memasak makanan untuk seluruh kru kapal, penumpang, dan pencharter. Selain memasak, koki juga harus memastikan kecukupan bahan pangan sesuai dengan jadwal kapan supply berikutnya datang, supply makanan berikutnya datang. Jadi jangan sampai dia tidak bisa mengatur kecukupan sebelum jadwal makanan datang berikutnya udah malah habis, ya. Itu koki harus pandai mengaturnya. Kemudian koki juga harus paham untuk melakukan penyimpanan sayur mayur di chiller, kemudian ikan daging di freezer, dan item-item atau makanan-makanan kering di store kering. Dan tentunya juga memastikan semua makanan tidak ada yang expire, jadi harus benar-benar dicek. Nah, kemudian sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi koki di atas kapal ini, ya kalau CUP-nya sama aja dengan steward, itu yang dasar sekali, BST, kemudian AFF, SAT, SDSD, ya. Kemudian untuk sertifikat catering tambahnya harus memiliki cook sertifikat, kemudian food handling dan food safety. Nah, ini ada di Indonesia juga penyelenggara diklatnya. Dengan tugas dan jabatan yang saya sebutkan untuk seorang koki, di atas kapal ini koki mendapatkan gaji 900 US dollar per month. Jadi 900 US dollar per bulan. Kalau kita rupiahkan, ya, saya langsung hitung saja 900, ya. 900 US dollar dikali 14.000. 12.600.000. Jadi koki di atas kapal ini mendapatkan gaji 900 US dollar per month atau 12.600.000, ya teman-teman, ya. Oke, kemudian kita masuk ke jabatan berikutnya, ada yang namanya crane operator. Jadi crane operator ini tugasnya tentu adalah mengoperasikan crane, khususnya pada waktu kapal dalam proses bongkar muat-muatan, baik itu di pelabuhan maupun di platform nantinya atau di offshore installation. Nah, crane operator juga harus memahami karakteristik daripada crane-nya, kemudian melakukan perawatan atau maintenance. Kalaupun ada kerusakan, nanti bisa didampingi dengan engineer untuk melakukan perbaikan terhadap crane-nya. Untuk sertifikat crane operator, selain COP dasar, BST, ya, SRB, AFF, SAT, SDZ, ya, crane operator juga
harus memiliki sertifikat ya crane operator. Di Indonesia juga ada itu penyelenggara diklat untuk crane operator. Ya. Oke, berapa gaji yang diterima crane operator di atas kapal ini? Crane operator di atas kapal ini mendapatkan gaji 1.500 US dollar per month. Jadi sebulan 1.500. Kalau kita rupiahkan, itu langsung aja kita kalikan 14.000. 1.500 dikali 14.000, berarti crane operator mendapatkan gaji 21 juta per bulannya di atas kapal ini. Ya. Oke, teman-teman. Itu tadi gaji di level rating. Di level rating. Nah, sekarang saya akan masuk ulasan gaji untuk di level perwira. Di level perwira, di perusahaan saya, khususnya di tipe kapal ini, itu yang paling bawah dimulai dari jabatan Mualim 2 atau second officer. Jadi mungkin di kapal-kapal lain kalau teman-teman melihat ada Mualim 3, Mualim 4, Mualim 5 atau seterusnya. Nah, kapal ini hanya dimulai dari second officer atau Mualim 2. Karena seperti saya katakan tadi, kapal ini tidak terlalu besar-besar banget ya, teman-temannya. Oke, apa tugas dan tanggung jawab Mualim 2? Ya, samalah seperti di kapal-kapal pada umumnya. Tugas daripada second officer atau Mualim 2 adalah bertanggung jawab akan alat-alat navigasi, ya, kemudian publikasi, membuat perjalanan atau passage plan, kemudian koreksi peta, ya, dan tentunya adalah melaksanakan dinas jaga pada waktu kapal berlayar, pada waktu kapal di pelabuhan, dan pada waktu kapal berlabuh jangkar. Kemudian untuk sertifikat yang diperlukan untuk menjadi second officer atau Mualim 2 di kapal ini, tentu untuk level perwira COP-nya sudah lebih banyak daripada level rating ya teman-teman ya. Jadi certificate of proficiency-nya itu atau short course-nya itu ya BST, SCRB, AFF, kemudian MFA, MC, Fast Rescue Boat, ya. Kemudian harus punya juga radar dan ARPA, kemudian ORU dan GMDSS, harus punya juga SESO dan BRM. Untuk COC, Certificate of Competency-nya second officer di atas kapal ini minimum harus memiliki deck officer kelas 3 atau ANT 3. Tapi kalau seandainya memiliki ANT 2 lebih difavoritkan atau lebih disukai oleh perusahaan ini. Dan kenyataannya di perusahaan ini, di tipe kapal seperti ini, karena perusahaan saya ini memiliki banyak tipe kapal seperti ini, rata-rata second officer-nya itu sudah memiliki COC ANT 2 semua. Jadi sudah hampir tidak ada. Ya, saya rasa pun udah tidak ada lagi saya temui yang ANT 3, rata-rata sudah ANT 2. Nah, dengan tugas, tanggung jawab, dan sertifikat yang dibutuhkan, second officer mendapatkan gaji di atas kapal ini 120 US dollar per day. Jadi, hitungan gajinya kalau untuk perwira semuanya sudah dihitung dalam per day atau per hari. Kita langsung hitung aja kalau dirupiahkan itu berapa ya teman-teman ya. 120 dikali kita ambil sebulan itu rata-rata 30 hari 3.600, kemudian dikali 14.000. Nah, second officer atau Mualim 2 di atas kapal ini mendapatkan gaji 50.400.000 ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, gaji yang diterima oleh Mualim 2 atau second officer di atas kapal ini 120 US dollar per day, itu kita rata-ratakan 30 hari dalam sebulan, berarti gajinya 50.400.000. Oke, next kita masuk ke jabatan yang sama atau selevel dengan Mualim 2 adalah masinis 2. Ini untuk engine department. Jadi kalau di deck department ada second officer atau Mualim 2, di engine department ada masinis 2 atau second engineer. Nah, second engineer juga menerima gaji yang sama dengan Mualim 2. Kalau tugas dan tanggung jawabnya ya tentu ya sama aja melaksanakan dinas jaga di kamar mesin, melakukan ya perawatan-perawatan dan perbaikan-perbaikan tentu dengan arahan chief engineer sebagai atasannya. Kemudian COC-nya untuk sertifikat yang membedakan ya COC-nya sama ya engine officer kelas 3 atau ya
Engine Officer Class 2 atau ATT 2 itu lebih disukai dibandingkan ATT 3, dan kenyataannya memang di perusahaan ini di banyak kapal saya lihat rata-rata minimum second engineer itu sudah memiliki atau memakai ATT 2. Next, kita masuk satu jabatan di atas second officer. Di dek departemen ada yang namanya chief officer atau chief mate, atau bahasa kita Molim 1. Apa sih tugas dan tanggung jawab chief mate atau chief officer di atas kapal ini? Ya samalah dengan kapal-kapal pada umumnya. Jabatan chief officer atau chief mate ini bertanggung jawab terhadap muatan kapal, terhadap maintenance atau perawatan kapal, kemudian menghitung stabilitas kapal, kemudian memonitoring kru-kru dan pencharternya, kemudian juga di atas kapal ini menyelesaikan paperwork atau laporan-laporan baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Nah, sedikit tambahan mungkin di beberapa kapal ya, chief officer atau chief mate di atas kapal seperti ini juga melakukan maneuvering atau olah gerak. Kemudian sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi chief officer atau chief mate di atas kapal ini ya, COP-nya tidak jauh berbeda dengan Molim 2 atau second officer ya. Tambahannya adalah fast rescue boat. Kemudian untuk COC-nya minimum deck officer kelas 2 atau ANT 2. Tetapi apabila memiliki deck officer kelas 1 atau ANT 1 akan lebih disukai ya teman-temannya. Dan kenyataannya juga chief officer di perusahaan ini, khususnya di tipe kapal seperti saya ini, rata-rata sudah memiliki ANT 1 atau menggunakan ANT 1 untuk melamar sebagai chief officer atau Molim 1. Nah, dengan tugas dan tanggung jawab serta sertifikat yang diperlukan, berapa gaji yang diterima oleh chief officer atau Molim 1 di atas kapal ini? Ini udah lumayan agak tinggi nih teman-teman ya. Oke, jadi chief officer atau chief mate atau Molim 1 di atas kapal ini mendapatkan gaji 270 US dollar per day. Jadi kalau kita rata-ratakan sebulan ada 30 hari ya, kita kalikan 30, 270 dikali 30 itu 8.100 kalikan kurs dolar minimum 14.000, berarti chief officer di atas kapal ini mendapatkan atau menerima gaji sebesar 113.400.000. 113.400.000 per bulan, kurang lebih sebanyak itu teman-teman ya. Ya lumayan lah buat beli bakso. Oke, next kita masuk satu jabatan tertinggi di kamar mesin, yaitu Chief Engineer. Bahasa lainnya itu KKM, kerja kalau mau. Enggak ya teman-teman ya. Jadi KKM itu Kepala Kamar Mesin. Nah, Chief Engineer adalah jabatan tertinggi di kamar mesin yang bertanggung jawab atas segala permesinan kapal, baik itu mesin induk, auxiliary, ya, generator, pompa-pompa, kemudian juga melakukan perawatan dan perbaikan yang berkaitan dengan permesinan, kemudian juga menangani kelistrikan, karena di atas kapal ini tidak ada elektrisian teman-teman. Jadi segala permasalahan kelistrikan itu dihandle atau diambil alih oleh Chief Engineer, tentunya dibantu oleh engineer lain dan kru-kru engine yang merupakan bawahannya. Dengan tugas dan tanggung jawab seperti itu, sertifikat yang diharuskan untuk dimiliki oleh seorang Chief Engineer di atas kapal ini, ya, selain COP yang lengkap atau profesiensi yang lengkap, harus memiliki COC ATT 1 atau Engine Officer Class 1. Nah, berapa gaji yang diterima Chief Engineer yang ada di atas kapal ini? Chief Engineer mendapatkan gaji 285 US dollar per day. Jadi kalau kita rupiahkan 285, kita kalikan aja 30 hari teman-teman ya. 285 dikali 30 hari ya, asumsinya 30 hari dalam sebulan, 8.550 kalikan minimum $1 14.000.
Chief Engineer di atas kapal ini mendapatkan gaji 119.700.000 ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Chief Engineer mendapat gaji 285 US dollar per day atau sekitar 119.700.000. Oke, and next, this is the highest rank on board the vessel. Sampailah kita kepada jabatan yang paling atas atau jabatan tertinggi di atas kapal. Ya, siapa lagi kalau bukan master atau nakoda atau kapten kapal. Biasa dipanggil kapten. Seorang kapten kapal adalah general commander atau penanggung jawab umum. Untuk itu, dia bertanggung jawab penuh atas kapalnya, baik operasional kapalnya, keselamatan jiwa seluruh manusia yang ada di atas kapalnya maupun muatan yang dibawanya. Seorang nakoda kapal harus menguasai seluruh aspek-aspek yang ada di kapalnya, baik itu di dek, di mesin maupun di catering. Karena jika terjadi sesuatu yang diakibatkan dari kejadian yang ada di atas kapalnya, maka nakoda kapal akan terlibat di dalamnya. Jadi kapten kapal harus mengetahui hal-hal sekecil apapun yang ada di atas kapalnya. Kemudian sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang nakoda atau kapten di atas kapal ini tentu harus melengkapi semua COP atau Certificate of Proficiency-nya, mulai dari BST, SRB, ya, AFF, kemudian MFA, MC, Fast Rescue Boat, kemudian ya sertifikat orang dek juga lah ya, radar ARPA, kemudian ORU, GMDSS, SSO, BRM. Kemudian untuk COC-nya atau Certificate of Competency-nya, di sini seorang nakoda harus memegang COC Class 1 atau Deck Officer Class 1, ANT 1 ya. Di semua kapal di perusahaan ini nakoda atau kaptennya sudah ANT 1. Nah, dengan tugas, tanggung jawab dan juga sertifikat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang nakoda, selain didukung oleh pengalamannya juga, berapa gaji yang diterima oleh seorang kapten di atas kapal ini? Ini yang seru ini. Berapa ya kira-kira? Ya, kapten di atas kapal ini menerima gaji 315 US dollar per day. Jadi kalau satu bulan kita asumsikan 30 hari, 315 itu kita kalikan 30, 315 US dollar kalikan 30 itu 9.450 per bulan. Kalau kita mau convert ke rupiah dikalikan 14.000, minimumnya menghasilkan 132.300.000. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya, kapten di atas kapal ini mendapatkan gaji 315 US dollar per day, atau kalau dirupiahkan sekitar 132 juta ya 300.000. Baik teman-teman, itu tadi gaji pelaut atau kru yang ada di atas kapal ini, mulai dari jabatan yang paling atas sampai jabatan yang paling bawah. Sekali lagi saya ingin mengatakan dengan tidak bermaksud untuk membandingkan dengan gaji pelaut-pelaut di kapal lainnya. Semoga video ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang ingin bekerja di kapal offshore dengan jenis kapal seperti kapal saya ini. Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, sebesar apapun gaji seseorang tidak menjamin kemapanan dari segi ekonomi. Dua hal penting yang harus diketahui adalah manajemen keuangan yang baik dan lifestyle. Kalau manajemen keuangannya buruk, pengaturan keuangannya buruk, kemudian gaya hidupnya tidak disesuaikan, ya saya pikir agak sulit untuk mencapai kemapanan dari segi ekonomi. Kemudian pesan saya yang kedua, bagi teman-teman khususnya yang masih berkutat atau berputar di lingkaran pekerjaan yang mana teman-teman merasa penghasilan masih pas-pasan atau bahkan kurang layak, cobalah meluaskan pandangannya. Karena ternyata masih banyak orang-orang Indonesia atau pelaut-pelaut Indonesia yang di luar sana mendapatkan gaji yang cukup, bahkan jauh lebih layak. Sehingga apabila teman-teman diharuskan untuk memenuhi sertifikat yang diperlukan, kemudian
pelaksanaan diklat yang sedikit agak melelahkan, teman-teman tidak akan mengeluh. Karena kalau teman-teman masih berputar di lingkaran gaji yang mungkin teman-teman masih anggap pas-pasan, yang ada nanti cuman mengeluh. Intinya, tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang, kemudian tetap semangat sambil terus berusaha mencari yang lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya semua akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan share sebanyak-banyaknya dan tentunya di subscribe, karena akan ada terus video-video terbaru dari saya. See you next video. Captain Rap. Ciao. Ini di luar masih angin kencang, ombak gede teman-teman. Tuh. Cuaca juga berkabut ya. Oke. See you.